Episode 19. Fahmi menyesap minumannya hingga tandas dan berjalan ke arah hotel. Kepalanya sedikit pusing karena terlalu banyak minum alkohol. Dia kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak bisa merebut Nia kembali. Rasanya dia sudah putus asa karena Nia bahagia dengan orang lain sementara dia malah hidup dengan Carla yang egois. Nia, kembali padaku sayang. Aku akan perbaiki semua ini. Racaunya sambil berjalan di lobi hotel. Tok, tok, buka. Nia buka pintunya sayang. Ayo sayang aku datang. Pekik Fahmi mengendor pintu kamar. Sela membuka pintu kamarnya melihat Fahmi yang sedang mabuk berat. Membuatnya mengerutkan kening kenapa sang atasan justru mengetuk pintu kamarnya. Pak Fahmi, kamar Bapak. Sela memukul tubuh Fahmi karena langsung mendorongnya masuk ke dalam kamar dan menciumi bibirnya. Kenapa dengan bosnya ini tiba-tiba malah menyerangnya? Lepas Pak, pekik Sela. Kenapa kamu nolak? Bukannya kamu cinta sama aku? Bapak sudah gila ya? Ya saya gila. Gila karena kamu menikah dengan lelaki lain. Marah Fahmi. Di ingatan lelaki ini dia melihat Sela adalah Nia. Perempuan yang dia tinggalkan. Fahmi mendorong tubuh Sela ke ranjang dan mengasteris uminya secara bru-asteris al membuat Sela justru ketakutan dengan atasannya ini. Pak, lirih Sela dengan tatapan mata sayu memohon untuk dilepaskan. Sela memang diam-diam suka menggoda Fahmi tapi dia juga tidak mau dengan cara begini. Fahmi kembali asteris bi asteris ir Sela. Bahkan satu jarinya sudah berada di bawah milik gadis itu. Asteris asteris. Kenapa kau sangat rapat? Pak ini salah. Rintih Sela tiada henti. Fahmi menyeringai. Lalu mendekatkan bibirnya di telinga Sela sementara satu jarinya masih terus menggoda bagian pangkal P asteris H Sela. Kenapa salah? Kau takut suami sialanmu itu tahu? Ujar Fahmi dan tidak dimengerti oleh Sela karena dia memang belum menikah. Sela berusaha sekuat tenaga mengembalikan sisa-sisa kewarasannya. Ia tidak ingin melakukan itu dengan Fahmi yang jelas-jelas sedang dipengaruhi alkohol. Fahmi segera menanggalkan pakaian yang ia kenakan dengan tergesa dan memperlihatkan otot-otot tubuhnya yang terpahat sempurna. Sela memalingkan wajah saat tanpa sengaja melihat benda T empul yang telah mengasteris ras di antara kedua P asteris H Fahmi. Kenapa kau terlihat malu-malu seperti itu? Bukankah ini yang kau inginkan sejak dulu? Sela semakin tak mengerti dengan ucapan Fahmi. Tapi kini dia merasa terjebak di situasi sulit ini. Dia tak bisa lagi kabur karena Fahmi sudah mengukung tubuhnya. Tolong jangan Pak, mohon Sela, aku akan memuaskanmu. Kau cukup diam dan nikmati saja. Walau hanya mendapat wanita bi asteris as pria lain tidak masalah karena aku sudah sangat burn asteris fesu. Geram Fahmi yang masih menghayal kalau Sela adalah Nia. Sela hanya bisa terisak pilu. Ia merasa tubuhnya seperti terbelah menjadi dua. Benar-benar S asteris kit bagai terasteris abik-cabik. Ah, Said. Fahmi tak menghiraukan Sela yang merintih di bawah kuasanya. Ia terus memempa dan mi asteris aju mundurkan miliknya dalam milik Sela yang terasa sangat rapat. Selesai dengan pelep asteris sannya Fahmi ambruk di atas tubuh Sela. Isak tangis terdengar dari bibir perempuan ini. Tapi tak dihiraukan oleh Fahmi, dia merasa puas sudah bisa meniduri Nia perempuan yang kini menjauh darinya. Fahmi membuka matanya saat mendengar isak tangis di sebelahnya. Nia, kenapa kamu harus menangis? Aku akan bertanggung jawab untuk itu. Minta cerai saja dari suamimu. Ujar Fahmi yang masih mengumpulkan nyawanya. Sela terus menangis mengisak tanpa mempedulikan ucapan Fahmi. Sela, ujar Fahmi terkejut melihat Sela yang menangis. Tubuhnya ditutupi dengan selimut hotel.
Kenapa kamu di sini? Tanya Fahmi sambil mengucek matanya memastikan kalau perempuan itu benar-benar Sheila. Jadi Bapak tidak sadar kalau semalam Bapak sudah memperkasterisa saya? Tanya Sheila dengan nada tinggi. Memperkasterisa kamu? Tanya Fahmi heran. Dia melihat tubuhnya juga T**G. Fahmi mengusap wajahnya kasar, tidak mungkin dia memperasteris Osa Sheila karena semalam jelas-jelas dia tidur bersama Nia. Tapi Fahmi melirik kamar yang dia gunakan saat ini adalah kamar Sheila. Apa dia terlalu mabuk semalam? Sel, maafkan aku, ujar Fahmi bangkit mencari pakaiannya lalu segera memasangnya. Apa kamu masih perawan? Tanya Fahmi. Bapak boleh lihat di spray itu darah perawan saya. Sekarang Bapak sudah menghancurkan hidup saya. Isak Sheila membuka Fahmi kebingungan. Bagaimana ini? Sel, hari ini kita pulang. Nanti kita bicarakan pagi setelah di Jakarta. Tolong maafkan saya benar-benar tidak tahu kalau itu kamu. Bujuk Fahmi lalu segera keluar dari kamar Sheila. Dia juga syok dengan kejadian ini. Asteris. Sebenarnya Om Ben enggan untuk pulang ke Jakarta. Karena dia masih ingin bulan madu, tapi mau bagaimana lagi, pekerjaan yang menunggunya di Jakarta membuatnya tidak bisa berlama-lama di sini. Begitu juga dengan Nia yang hanya izin beberapa hari saja. Sudah tidak ada yang tertinggal sayang? Tanya Om Ben. Sudah. Barangnya juga ini saja sama seperti yang aku bawa dari Jakarta. Sindir Nia karena dia tidak bisa belanja selama di Bali. Om Ben terus-menerus mengurungnya di kamar. Hahaha. Nanti sesampainya di Jakarta kamu belanja sepuasnya sayang. Kapan perlu borong semua isi mallnya? Bujuk Om Ben membuat Nia cemberut. Niat membelikan kado untuk sang mertua saja batal. Seperti keberangkatan sebelumnya, Nia tertidur di pesawat, mungkin karena kelelahan semalam Om Ben habis-habisan menggempurnya. Dia hanya memberikan jeda 1 jam untuk Nia beristirahat, setelahnya mereka bekerja sama untuk memberikan cucu pada mama Om Ben. Om Ben tersenyum manis melihat sang istri kelelahan oleh ulahnya. Dia merasa malu sendiri dengan kelakuannya yang hampir berkepala 4 tapi serasa ABG saat bertemu Nia. Berkali-kali dia mencium telapak tangan Nia karena merasa beruntung memiliki perempuan ini. Perempuan yang sangat lembut dan cantik. Fahmi dan Sheila saling diam di dalam pesawat. Fahmi bingung dengan pemikirannya sendiri, bagaimana bisa dia memperkosa sang bawahan. Benar-benar sial, bagaimana jika Carla mengetahuinya? Bisa-bisa dia ngamuk besar. Jika memang Nia yang dia tiduri kemarin, Fahmi siap menanggung resikonya. Tapi ini Sheila sang anak magang. Bagaimana buruk image-nya jika ada yang mengetahui dia memperkosa anak magang? Berkali-kali Fahmi mengusap wajahnya kesal dengan dirinya sendiri yang tidak bisa mengontrol diri. Entah bagaimana kisah selanjutnya nasibnya nanti. Sedangkan Sheila hanya terus menangis. Meskipun tidak bersuara, tapi air matanya terus-menerus menetes. Dia memikirkan bagaimana nasibnya nanti.